Haleluya. Salam dari Semarang, dari satu tempat di puncak gunung atau bukit di kota Semarang, tempat di mana ada rumah sakit Gereja Balak Keselamatan, yaitu Rumah Sakit William Booth, yang dibangun secara khusus oleh Dr. Wille, dokter mata yang juga adalah seorang misionaris yang datang ke Indonesia, yang memiliki visi sebuah kerinduan untuk melihat banyak orang memiliki penglihatan baru. Mata yang buta bisa melihat, mata yang mungkin sakit hendak mengalami kebutaan itu bisa dipertahankan untuk tetap bisa melihat. Sungguh ini merupakan sebuah ilustrasi yang juga tercatat sebagai bagian dari sejarah Gereja Balak Keselamatan, memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di wilayah Semarang atau Jawa Tengah. Dan saya berada di sini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dalam rangka perenungan firman Tuhan untuk seri kita yang kedua, yaitu bejana yang dipulihkan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami datang kepadamu untuk menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya menjadi kekuatan bagi iman kami dan dorongan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, memulihkan bejana kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, secara khusus pada hari ini saya mengambil perikop yang berhubungan dengan Minggu Palma, yaitu minggu ketika Tuhan Yesus Kristus disambut sedemikian rupa di kota Yerusalem, ketika dia memasuki kota Yerusalem pada kali terakhir. Saya bacakan bagi kita sekalian dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat di jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat yang ke-38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, yaitu jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, peristiwa ini dimulai dengan ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke satu tempat untuk mengambil keledai yang diperlukan oleh Tuhan, keledai yang belum pernah ditunggangi. Kemudian mereka pergi mengambilnya, lalu Yesus menungganginya. Kemudian peristiwa ini juga berakhir dengan ketika Yesus berhenti sejenak di bukit itu, menyaksikan atau melihat kota Yerusalem, dan dia bersedih. Dia melihat, bahkan dia mengatakan, wahai, betapa baiknya kalau hari ini engkau mengetahui apa yang penting bagi damai sejahteramu. Kalau saudara lihat itu di dalam ayat yang ke-42. Tapi hari ini berhubungan dengan bejana yang dipulihkan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bejana pujian yang membutuhkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita semua sering datang beribadah kepada Tuhan. Kita semua sering menaikkan pujian, haleluya, puji nama Tuhan. Bahkan dalam Injil yang lain dikatakan mereka bersorak, Hosana bagi dia, bagi Raja. Saudara sekalian, sedemikian indahnya melihat orang-orang atau menjadi bagian daripada kelompok orang-orang yang memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini kita mendapati kelompok orang yang pada hari ini mengatakan Hosana, Hosana. Hari ini mengatakan diberkatilah dia yang datang sebagai Raja, damai sejahtera.
Saudara sekalian, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat setelah Yesus ditangkap pada malam hari itu. Kemudian pada hari Jumat itu diadili oleh Pilatus dan dituntut oleh tokoh-tokoh agama. Kebanyakan dari orang yang tadi berkata diberkatilah dia, yang datang dalam nama Tuhan, yang mengagung-agungkan dia adalah orang yang juga sama yang dicatat di dalam Lukas 23 ayat 21 yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sehingga saya mencoba mendalami kenapa orang-orang ini sedemikian rupa bersemangat memuji Tuhan, tetapi hanya dalam beberapa hari kemudian mereka bahkan bukan memuji Tuhan, bahkan meminta agar Yesus disalibkan. Beberapa tokoh Alkitab mencoba mencari alasan. Dan salah satu alasan utama mengapa mereka menyembah Yesus dengan cara yang tidak konsisten adalah karena motivasi mereka. Mereka menyambut Yesus bukan sebagai raja di atas segala raja. Mereka menyambut Yesus bukan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka menyambut Yesus bukan sebagai Mesias yang datang membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka menyambut dia sebagai raja biasa yang mereka berharap akan membangkitkan sebuah kekuatan baru, memberontak dan menaklukkan bangsa Romawi yang sedang menjajah mereka. Motivasi mereka adalah materi. Motivasi mereka adalah berkat yang bisa digenggam di tangan. Motivasi mereka adalah bagaimana supaya secara materi saya diberkati. Itu tidak salah saudara sekalian, tetapi akan menjadi salah jikalau itu menjadi dasar dari ibadah saudara. Kita semua membutuhkan sesuatu yang sifatnya materi untuk kebutuhan hidup kita. Sandang, pangan, papan, kesehatan, kita membutuhkannya. Tetapi jangan kita jadikan itu sebagai motivasi kita untuk menyembah Tuhan. Allah layak disembah sebagai Allah apa adanya. Ia adalah pemilik segala sesuatu. Ia layak disembah sebagai Allah yang memang mesti disembah. Dan bagi kita, bagian kita adalah memberikan pujian dan hormat sembah itu dengan tulus. Bejana pujian kita seringkali perlu dipoles kembali, perlu dipulihkan kembali untuk memastikan bahwa pujian kita kepada Allah akan membawa kelimpahan sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita. Sehingga tanpa kita terima sesuatu yang materi sekalipun, kita merasakan hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 100 atau seringkali saya sebutkan Mazmur nomor 100, dikatakan tentang orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada beberapa karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kalau saudara perhatikan Mazmur 100 ini, ayat yang pertama dan yang kedua, jelas sekali pemazmur menyerukan sebuah pujian yang benar-benar tulus dan apa adanya kepada Allah Bapa di surga. Kemudian dia memberikan karakteristik bahwa mereka yang memuji Tuhan adalah orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah, yang tahu persis dan yakin bahwa dia yang disembah itu adalah pencipta, pemelihara dan pemerintah alam semesta, Alfa Omega. Kemudian dia juga mengatakan dialah yang menjadikan kita menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus Kristus, mengetahui bahwa dialah yang menciptakan kita. Kemudian punya dialah kita. Kita ini adalah miliknya. Lalu pada bagian akhir, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita menempatkan diri kita sebagai domba-domba yang mengikuti Sang Gembala.
Maka kalau sikap kita beribadah atau menyembah Tuhan demikian, maka saya yakin saudara sekalian, mereka yang berseru Hosana, Hosana, atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan sebagai Raja, saudara sekalian, dia akan menyerukan hal yang sama. Apapun keadaannya di dalam kehidupannya, apapun tantangannya, dia akan menyerukan hal yang sama. Itulah bejana pujian yang dipulihkan. Doa saya kiranya ibadah saudara, pujian saudara dari hari ke hari akan menjadi pujian yang sungguh memuaskan jiwa saudara, menguatkan saudara, dan menjadikan saudara orang-orang yang merasa dekat dengan dia yang saudara sembah. Berbeda dengan orang-orang tadi yang hari Minggu memuji Tuhan, hari Jumat kemudian mengatakan salibkan dia. Sementara kita merenungkan Minggu sengsara Tuhan Yesus ini, saya ingin mendorong saudara, datang lagi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pulihkan bejana pujianku, supaya pujianku berarti, bermakna bagiku dan bagi Engkau. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu secara khusus pada hari ini. Di tempat yang sangat bersejarah ini, hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan, khususnya warga Bala Keselamatan di Indonesia yang mendengarkan renungan firman-Mu ini. Biarlah kami didorong untuk menyatakan pujian kami kepada Allah secara konsisten, mengakui Engkaulah Tuhan dan Raja kami, mengakui Engkaulah pencipta kami, Engkaulah gembala agung kami, dan kamilah domba-domba-Mu. Dan juga ya Bapa, mampukanlah kami untuk bertahan setia memuji Engkau apapun keadaannya. Kalau ada di antara umat Tuhan pada hari ini yang sedemikian sulit memuji Tuhan karena tekanan kehidupan ini, karena beban-beban, karena apapun Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, pulihkanlah bejana pujiannya, sehingga dari hari ke hari mengalir pujian dari kehidupan mereka, dan mereka mengalami kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.